Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Umiatus Zahra, NPM 2303050111 dari Prodi PGSD semester 4, mata kuliah Penjaminan Mutu Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Magelang. Video ini akan membahas analisis mutu pendidikan berbasis studi kasus yang mencakup 4 aspek. Yang pertama ada analisis strategi peningkatan mutu, yang kedua evaluasi sistem, yang ketiga rencana aksi strategis, dan yang terakhir integratis konsep PDCA dalam penjaminan mutu pendidikan. Saya akan menjelaskan satu persatu secara sistematis. Untuk soal pertama adalah soal analisis. Soal analisis yang akan dibahas yaitu di suatu SDN XYZ, sebuah sekolah dasar di pedesaan di Kabupaten Magelang memperoleh akreditasi C dengan kelemahan pada 1. Standar proses pembelajaran yang masih berpusat pada guru, minim penggunaan media dan tidak ada diferensiasi pembelajaran. Yang kedua, standar pendidik dan tenaga kependidikan masih perlu pengembangan. Maka pertanyaannya yaitu rekomendasikan dan analisislah 2 strategi prioritas untuk meningkatkan mutu pada kedua standar tersebut. Untuk strategi pertama, menurut saya yaitu penerapan model pembelajaran aktif dan diferensiasi melalui lesson study berbasis komunikasi, di mana strategi peningkatan mutu yaitu proses pembelajaran berorientasi pada transformasi paradigma. Pembelajaran dari teacher center ke student center dengan memperhatikan kebutuhan aktual di sekolah. 3 tujuan utama dirancang agar dapat dicapai secara bertahap. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas proses pembelajaran agar berpusat pada siswa atau student center learning, yakni di mana peran guru mengalihkan dari satu-satunya sumber informasi menjadi seorang fasilitator pembelajaran serta mampu mengembangkan aktivitas belajar berbasis eksplorasi, kolaborasi, dan refleksi oleh siswa. Yang kedua adalah mendorong penggunaan media pembelajaran sederhana dan relevan. Guru juga harus bisa menyesuaikan media dengan kondisi sumber daya sekolah di daerah pedesaan, serta memanfaatkan media konker seperti benda alam, gambar papan planet, hingga teknologi terbatas, misal PowerPoint online. Kemudian yang ketiga yaitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa. Maksudnya adalah di mana guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa. Itu guru harus mampu mengidentifikasi gaya belajar dan tingkat capaian siswa, seperti menyediakan aktivitas atau instruksi yang bervariasi sesuai kebutuhan siswa. Contohnya, seperti misalnya untuk pelajaran sains, siswa A suka membaca artikel bergambar tentang bagian tumbuhan, dan siswa B suka menonton video sederhana. Maka guru dapat membuat pembelajaran melalui materi tumbuhan dengan bacaan dan gambar yang disajikan dalam bentuk video. Kemudian selanjutnya ada indikator program. Indikator program yang pertama adalah implementasi lesson study, di mana minimal 1 siklus lesson study itu dilaksanakan per bulan dan didokumentasikan. Kemudian yang kedua, peningkatan aktivitas pembelajaran. Peningkatan aktivitas pembelajaran di mana kurang lebih 70% guru mengintegrasikan metode pembelajaran aktif dan diferensiasi dalam RPP-nya. Kemudian yang ketiga, penggunaan media 80%. Di mana 80% guru secara rutin memanfaatkan media pembelajaran sederhana dalam setiap pertemuan. Dan indikator program yang terakhir adalah evaluasi hasil pembelajaran, di mana terdapat penurunan ketergantungan pada ceramah dan peningkatan partisipasi siswa melalui kegiatan kelompok, diskusi, atau proyek yang menunjang pemahaman konsep secara mendalam. Strategi ini menitikberatkan pada pembelajaran aktif, tidak hanya mengubah peran guru
dari narator menjadi fasilitator, tetapi juga mengoptimalkan proses refleksi melalui lesson study dengan melibatkan semua pihak. Guru dapat memperoleh umpan balik langsung dari kepala sekolah dan pengawas sementara komunitas guru atau KKG dalam menyediakan wadah kolaborasi untuk berbagai inovasi pembelajaran. Selanjutnya adalah pihak yang dilibatkan dan bentuk keterlibatan. Yang pertama adalah guru. Bentuk keterlibatan guru yaitu mengikuti program lesson study secara rutin, misalnya 1 siklus per bulan untuk merancang, melaksanakan, dan merefleksikan praktik pembelajaran. Kemudian menyusun RPP dengan strategi pembelajaran aktif dan diferensiasi. Yang kedua adalah kepala sekolah. Bentuk keterlibatan dari kepala sekolah yaitu menjadi fasilitator dan koordinator pelaksanaan lesson study, serta mengatur jadwal observasi, monitoring, dan refleksi bersama guru. Yang ketiga yaitu pengawas sekolah. Bentuk keterlibatan dari pengawas sekolah yaitu menyediakan arahan pedagogis dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis diferensiasi dan melakukan supervisi dan evaluasi berbasis observasi lingkungan. Yang terakhir, komunitas KKG. Bentuk keterlibatan komunitas KKG yaitu sebagai tempat berbagai best praktik dan inovasi pembelajaran, kemudian mengadakan forum kolaborasi dan workshop internal untuk mendiskusikan masalah dan solusi dalam implementasi pembelajaran aktif. Strategi yang kedua yaitu program Guru Tangguh Literasi Numerasi berbasis NET Assessment, di mana program ini merujuk pada pelatihan guru yang dirancang berdasarkan kebutuhan nyata NEED Assessment dengan fokus pada peningkatan kompetensi literasi, numerasi, dan asesmen formatif. Tujuannya adalah yang pertama untuk meningkatkan kompetensi pedagogis guru, yang kedua optimasi hasil belajar siswa, yang ketiga budaya pengembangan profesional. Selanjutnya ada indikator program. Indikator program yang pertama adalah partisipasi guru, di mana 100% guru dengan perhatian khusus pada guru honorer mengikuti minimal 1 pelatihan berbasis kebutuhan dalam 1 semester. Kemudian yang kedua yaitu inovasi dalam RPP, di mana semua RPP yang dikembangkan mengintegrasikan strategi pengajaran, literasi numerasi, dan asesmen formatif. Yang ketiga yaitu peningkatan hasil siswa. Rata-rata nilai asesmen formatif siswa meningkat minimal 10% dalam 6 bulan setelah pelaksanaan program ini. Kemudian yang terakhir adalah tindak lanjut asesmen, di mana kurang lebih 60% guru mampu menyusun rencana tindak lanjut, yaitu remedial atau pengayaan, berdasarkan hasil asesmen formatif. Strategi ini dirancang untuk menjawab permasalahan kritis pada standar pendidik dan tenaga kependidikan, khususnya keterbatasan pelatihan yang diterima oleh guru honorer dan rendahnya hasil asesmen nasional. Pendekatan berbasis NEED Assessment memastikan bahwa pelatihan yang diberikan benar-benar relevan dengan kelemahan yang teridentifikasi. Kemudian, pihak yang dilibatkan dan bentuk keterlibatan. Yang pertama yaitu guru, khususnya guru honorer. Bentuk keterlibatannya yang pertama yaitu mengikuti pelatihan terstruktur selama 1-2 tahun berbasis kebutuhan yang telah diidentifikasi melalui survei dan observasi kelas. Yang kedua yaitu melakukan praktik micro-teaching dan melakukan refleksi kerja. Kemudian yang kedua yaitu kepala sekolah. Bentuk keterlibatan kepala sekolah yang pertama yaitu menyediakan fasilitator, narasumber, dan modul pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan guru, serta memberikan pendamping dan evaluasi pelatihan secara berkala. Yang ketiga yaitu dinas pendidikan. Dinas pendidikan bentuk keterlibatannya yaitu menyusun jadwal pelatihan internal di sekolah, serta mengintegrasikan tindak lanjut hasil pelatihan
dalam evaluasi kinerja guru, kemudian memonitoring pelaksanaan program dan mendukung logistik. Dan yang terakhir adalah komunitas KKG atau mitra kampus, yaitu bentuk keterlibatannya adalah berkolaborasi dalam pelatihan, mengadakan PR coaching, dan studi kasus praktis, serta memberikan supervisi lapangan melalui pengamatan langsung dan feedback kepada guru. 2. Soal evaluasi, Sekolah A Kota Magelang telah mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal SPM dengan langkah 1. Pemetaan mutu menggunakan Dapodik. 2. Rencana pemenuhan mutu hanya menargetkan pelatihan guru tanpa spesifikasi kebutuhan. 3. Pelatihan guru tetapi tidak dievaluasi dampaknya terhadap kelas. 4. Hasil akreditasi sarana prasarana dan pengelolaan tidak memadai dan tidak mengalokasikan dana dengan baik. Evaluasilah secara detail SPMI Sekolah A dan berikan rekomendasi perbaikan. Evaluasi kelemahan dan SPMI dan rekomendasi perbaikan. A. Evaluasi kelemahan SPMI. Yang pertama yaitu pemetaan mutu menggunakan Dapodik terfokus pada data administratif. 2. Rencana pemenuhan mutu hanya menargetkan pelatihan guru tanpa spesifikasi kebutuhan. 3. Pelatihan guru tidak dievaluasi dampaknya terhadap pembelajaran. 4. Sarana dan prasarana tidak memadai dan RKAS tidak mendukung pemenuhan mutu. B. Rekomendasi perbaikan. 1. Perbaikan pada pemetaan mutu. 2. Penyusunan rencana mutu berdasarkan need assessment. Yang ketiga, evaluasi dampak program pelatihan tersebut. Yang terakhir, divisi RKAS membentuk divisi RKAS untuk mendukung pemenuhan mutu prioritas. Keterkaitan dengan SPMI. SPMI adalah suatu sistem yang menuntun sekolah untuk secara berkelanjutan melakukan perbaikan mutu melalui 5 langkah inti, yaitu pemetaan mutu, perencanaan pemenuhan mutu, pelaksanaan evaluasi, dan tindak lanjut. Kelemahan sekolah A secara langsung bertentangan dengan prinsip dasar SPMI, yaitu berbasis data, partisipatif, reflektif, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan. Salah satunya yang pertama yaitu pemetaan mutu yang tidak menyeluruh. Yang kedua, perencanaan pemenuhan mutu tidak spesifik. Yang ketiga, pelaksanaan tidak diikuti oleh evaluasi. Dan yang terakhir, kelemahan pada sarana dan pengelolaan. Soal kreasi, berikan rencana aksi strategis meliputi langkah dan indikator keberhasilan untuk kedua standar tersebut, standar kompetensi lulusan dan standar pembiayaan dana BOS. Standar kompetensi lulusan, di mana permasalahan nilai UASBN literasi 48 dan numerasi 52 jauh di bawah rata-rata nasional. Tujuannya untuk meningkatkan rata nilai UASBN, literasi, dan numerasi minimal 15 poin dalam 6 bulan melalui program pembelajaran terstruktur dan berbasis asesmen formatif. Langkah strategis untuk memenuhi standar kompetensi kelulusan tersebut: yang pertama, diagnostik awal. Yang kedua, penguatan guru. Yang ketiga, bimbingan terstruktur. Yang keempat, diferensiasi pembelajaran. Yang kelima, pemantauan progres. Dan yang terakhir, libatkan orang tua. Untuk indikator keberhasilan, yang pertama, skor literasi siswa meningkat dari 48 ke 63 dan numerasi dari 52 ke 67. Yang kedua, 100% guru menyisipkan strategi literasi dan numerasi dalam RPP. Yang ketiga, 80% siswa mengalami peningkatan skor lebih dari 10 poin dari diagnostik awal. Yang terakhir, 90% siswa kelompok bawah mengikuti kelas tambahan. Pembiayaan, permasalahannya yaitu dana BOS hanya 20% untuk pengembangan guru. Tujuannya, mengoptimalkan penggunaan dana BOS dan sumber alternatif untuk mendukung peningkatan kompetensi guru yang berdampak langsung pada mutu lulusan. Langkah strategisnya, yang pertama adalah revisi RKAS, merevisikan sumber pengeluaran dan pemasukan. Yang kedua, pemetaan kebutuhan guru. Yang ketiga, kolaborasi KKG atau mitra kampus. Yang keempat, memonitoring dana BOS. Yang terakhir adalah bukti kegiatan. Dan selanjutnya, indikator keberhasilan.
Yang pertama, dana BOS untuk pengembangan guru meningkat dari 20% menjadi 40%. Yang kedua, minimal 2 pelatihan guru dilaksanakan. Ketiga, 100% guru menyusun rencana tindak lanjut setelah pelatihan. Yang terakhir, RKAS menunjukkan perencanaan berbasis analisis kebutuhan nyata.